Saya lama sebenarnya bukan di Inka ya, baru 1,5 tahun, tapi saya lebih lama karya saya di PT KAI, ya, Kereta Indonesia sebagai operator. Saya masuk tahun 86, ya langsung. Jadi saya di Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Indonesia itu sekitar 32 tahun. Ya, jadi ya sudah saya cukup lama berpengalaman, tapi basic saya adalah infrastruktur, ya. Karena memang di karir saya juga hampir 12 tahun, saya ini ditunjuk sebagai pemimpin proyek pemerintah dalam Departemen Perhubungan pada saat itu, yang membangun lintas utara, double track macam-macam di situ. Jadi saya 12 tahun jadi pimpinan proyek, kemudian juga lama di kereta api, di perencanaan, saya juga dapat ditugaskan di Kepala Divisi 3 Palembang. Terus saya juga lama di Deputi Direktur Perencanaan, terus pernah ditugaskan sebagai Direktur Utama PT KA Logistik, ya, anak perusahaan KAI yang bergerak di bidang logistik, ya. Kemudian terakhir saya menjabat Direktur Logistik dan Pengembangan KAI selama hampir 2 tahun kurang sedikit, ya. Terus pernah juga menjadi PLT di RUT, hanya 4 hari kalau nggak salah, itu pada saat kosong. Dan saya ditugas sama Bu Menteri BUMN untuk menjabat Direktur Utama Inka. Itu karir saya, memang saya nggak tahu, ternyata juga asik juga gitu ya. Dulunya di infrastruktur, kemudian juga di operasional, day to day, bagaimana menjalankan kereta api. Sekarang saya juga punya ilmu untuk yang sarana. Jadi secara nggak sengaja, alhamdulillah agak komplit ilmunya ini. Bapak mau nanya prasarana juga, alhamdulillah mungkin saya bisa sedikit. Operasi kereta api ya sedikit gitu. Sekarang nambah lagi ilmunya di bidang sarana. Itu ya. Itu sih sebenarnya kalau ya. Kan saya ini kan waktu di kereta api tahu. Saya kan yang membuat roadmap KAI, ya, sebagai operator kereta api. Saya yang buat namanya rencana jangka panjang gitu kira-kira. Jadi saya tahu bahwa satu saat bahwa KAI sebagai operator akan jenuh beli kereta gitu ya. Karena kalau kereta udah baru semua, pasti kan tidak beli lagi. Pertanyaannya kalau nggak beli, Inka mau kemana? Nah, masih bilang kita mesti keluar. Ya, kita mesti keluar dulu. Apapun harus keluar, nggak bisa. Ya, ada memang potensi di dalam negeri, tapi tidak akan semasif saat ini ya. Katakanlah sekarang KAI sudah beli 438, selesai sudah. Katakanlah nanti beli lagi, katakanlah sampai 500 lagi dan segala macam. Ini akan jenuh, selesai sudah. Ada semua armada kereta api akan baru semua ya di Indonesia. Nah, so what? Berarti kita kan nggak ada. Di sisi lain, demand-nya menurun, tapi kan kapasitas pabrik kita meningkat karena kita juga membangun pabrik baru di Banyuwangi kan. Sehingga mau nggak mau, ayo kita keluar. Macam-macam caranya. Kita bisa share dengan operator di luar negeri, ya. Kita juga bisa ikut lelang terbuka seperti di Bangladesh, ya. Kemudian juga lelang terbuka seperti di Filipina dan seterusnya. Nah, tapi tidak cukup itu aja. Beberapa negara yang kami pandang perlu untuk bisa dimasukin, itu ada persyaratan. Misalkan, mereka ingin kereta, tapi nggak punya cash. Tapi di sini dia punya tambang, dia punya utang. Ya, kita bareng-bareng sini di BUMN untuk masuk-masuk. Jadi intinya harus keluar, harus ekspor. Ini penting. Nah, pertanyaannya mudah nggak ekspor? Ya mudah ya dibilang mudah dia bilang susah. Tapi faktanya kita bisa survive. Ya, karena saya keliling di beberapa negara yang katakan Afrika itu mereka butuh. Ya, karena moda transportasi kereta api ini memang itu yang paling ideal lah untuk negara yang berkembang ya. Ya, artinya tiketnya murah dan segala macam. Tetapi harganya juga relatif murah dibandingkan kalau jual pesawat, ya, jual kapal, ya, pasti kan kereta lebih murah sebetulnya. Sehingga teknologi juga masih ya medium lah gitu, tidak terlalu high pesawat. Sehingga mereka juga katakanlah negara yang berkembang juga masih bisa ngikutin dia. Ya, kalau terlalu high tech mereka juga nggak bisa ngikutin, karena kan apapun barang itu kalau tidak bisa merawat kan jadi nggak bagus gitu ya. Jadi kita siapin bagaimana kita jual dan merawat. Nah, merawat ini hal yang terpenting menurut saya gitu. Sebagus apapun produk, tanpa perawatan yang bagus ya jadi barang bekas itu. Jadi kata kunci mesti kita keluar. Ya, itu kebijakan pertama saya begitu.
Alhamdulillah pada saat itu saya dapat lagi kontrak di Filipina seterusnya. Mudah-mudahan Sri Lanka juga sedang proses. Ini akan terus Mas. Jadi kita ke depan mungkin dulu rasio antara lokal sama ekspor mungkin masih 60-40 atau 30-70, sekarang berubah. Syukur-syukur bisa 60 ekspor, 40 lokal. Nah itu lebih bagus lagi. Kita buat dolar, tapi kita berproduksi dalam rupiah. Contoh Bangladesh. Bangladesh kita jual dalam dolar. Filipina dalam dolar. Ya. Keretanya itu yang bermesin kita punya TKDN kira-kira 42%. Tapi kalau yang tidak bermesin bisa sampai 78%. Artinya apa? Lokalnya banyak. Lokalnya banyak, dapat dolar gitu ya. Itu sih. Jadi bisa harus keluar. Ya, iya, go public masih jauh lah, go public ya. Kita bicara masalah pasar, kita buka pasar. Ya. Nah, untuk itu butuh namanya, ya harus kita jualan. Ya jangan takut pergi kemana-mana. Ya kan, orang takut pergi ke Kamerun, saya datang. Orang mungkin ke gitu kan, ya nggak bisa ya datangin kemanapun juga. Kalau saya datang ke Beijing, ke Jepang ya pasti enggak lah ya. Tapi sudah datang ke Sri Lanka, datang ke Bangladesh, macam-macam itu masih butuh itu seperti itu. Memang nggak gampang, jauh, ya berisiko gitu ya. Tapi justru itu harus datang, gitu. Jadi ya mesti harus sehat lah kalau jadi CEO-nya Inka ini. Harus kemana-mana. Iya, harus kemana, keliling, pasti jualan kok mau gimana, ya. Oke, ini kalau itu memang sudah ya, jadi kita sudah bisa menyelesaikan 438, kita sudah bisa menyelesaikan LRT Palembang yang dulu pernah dibully gitu ya, sekarang alhamdulillah sudah berulang tahun, 1 tahun kemarin Agustus ya, sudah 1 tahun nih, ya LRT Palembang ya. Nah, yang lain juga sedang proses lah, tapi apapun mau jelek, ini kan produk bangsa kita, produk bangsa, dan terbukti sudah berulang tahun 1 tahun, sekarang udah operasi sebetulnya ya, itu satu. Kemudian kita juga berhasil menyelesaikan pesanan Bangladesh yang kemarin 50 dari jualan sudah kita kirim. Alhamdulillah mereka sudah senang dan malah diresmi sama Perdana Menteri. Yang pesanan sama tapi bed kedua kan kita kirim 26 kereta kemarin. Ya. Mudah-mudahan Idul Adha ini sudah dipakai untuk mengangkut penumpang, karena mereka butuh pada Idul Adha ini. Tadinya perkiraan tanggal 7 sampai sana, kemarin tanggal 1 udah sampai sana. Jadi mereka mudah-mudahan tanggal 11 nanti, sebelumnya tanggal 7 dipakai untuk bisa lebaran haji di sana. Itu satu. Yang kedua juga LRT Jabodetabek. Ya, walaupun sekarang belum di-deliver, tapi kita sudah siap satu range di sana untuk diuji coba sebetulnya ya. Itu kereta yang tercanggih saat ini di Indonesia. Itu sudah driverless, tidak pakai masinis. Nah ini nggak mudah, karena justru yang paling sulit adalah integrasi. Ya, integrasi kita itu kebetulan kita dengan teman-teman dari PT LAN ya. PT LAN yang akan memasang peralatan signaling yang memungkinkan kereta itu berhenti tanpa masinis dan bergerak tanpa masinis. Itu namanya driverless. Ya, nanti kita lihat, kalau mau lihat di sana ada barangnya. Itu yang barangkali capaian yang sekarang proses sedang proses sebetulnya ya. Harapannya nanti akhir tahun ini juga mungkin yang pesanan dari Bangladesh dan segala macam sudah bisa selesai ya. Iya. Kalau yang LRT mungkin belum bisa selesai semua ya, tapi sebagian sudah bisa kita penuhin Pak. Jadi ini tergantung nanti prasarananya ya, kesiapannya. Tapi mudah-mudahan sih mungkin bulan Agustus September sudah bisa diuji coba. Jujur Pak, saya sebenarnya kalau kita nilai ya, kita masih kalau dibilang kita ya nilainya kira-kira lulus lah ya, nilai 7 lah gitu ya, lulus gitu ya. Tapi saya kan nggak pos di nilai 7, semuanya 9 minimal, 10 harusnya gitu. Untuk itu butuh namanya peningkatan kapasitas kan teman-teman. Jadi baik engineer kita, alat produksi kita, fasilitasnya, dan semua harus kita tingkatkan. Makanya kami membuat pabrik baru. Nah, untuk itu juga tidak cukup. Ya, kita butuh SDM. Ya, makanya kami bekerjasama dengan Poltek Madiun untuk buat produk khusus, perkerjaan khusus manufaktur. Kami juga namanya bekerjasama dengan SMK yang ada di Banyuwangi. Ya kalau mungkin sudah banyak ya, Banyuwangi kita buka kelas khusus untuk yang namanya jurusan kereta api gitu ya. Kereta api, ini kita buka di SDM-nya.
Nah, ini nah, di samping itu tidak cukup, kita juga mesti berkolaborasi lah dengan pabrik-pabrik yang sudah punya nilai 10. Ya, tahun lalu kita sudah tanda tangan head of agreement dengan Progress Rail. Progress Rail adalah perusahaan lokomotif Amerika. Sedang proses sudah sekarang. Memang tidak mudah ya, tapi proses mereka kan berjenjang ya. Mudah-mudahan sih tahun ini sudah bisa kita joint venture agreement-nya sudah tanda tanganin untuk mengekspor lokomotif. Ya, di samping itu juga kita juga lagi proses penjajakan dengan salah satu perusahaan dari Swiss namanya Stadler. Itu supaya kita juga ada imbangannya gitu ya. Jadi kita mau masuk yang nilainya 10. Saya nggak melihat prasarana sekarang ini, Bapak yakin? Yakin. Saya yakin. Karena sebetulnya pengalaman dengan Progress, Pak, mungkin juga dia belum terinformasi. Begitu datang ke Madiun, dia kaget-kaget. Beberapa jumlah engineer kita cukup, malah dia nggak punya engineer sebanyak itu. Terus lokomotif gitu. Dia bilang, kalau gini saya nanti akan buatkan basic design, detailnya di sini aja, lebih murah. Itu. Member mau, Pak. Jadi, sebetulnya kan pabrik itu kan ya, mendesain itu yang paling penting ya. Jadi, mendesain paling penting. Jadi, kalau mendesain berarti kita yang menentukan segala macam komponennya. Ya, sehingga nanti itu yang namanya pabrik gitu ya. Kalau hanya assembling ya bukan pabrik lah, ya assembling aja gitu ya, semua desain dari sono gitu ya. Kita hanya masang aja, enggak, Inka betul-betul dari nol. Dari mulai desain, pemilihan komponen, ya sampai membuat, sampai nguji dan segala macam. Bilang, sudah baik, nilainya 7. Kalau kita di perguruan tinggi lulus lah ya. Nah, saya nggak mau, saya maunya kumlot gitu. Nah, ini yang penting, Pak, karena kalau masuk masar ke negara tertentu, itu butuh nilainya paling nggak 9. Ya. ASEAN untuk kelas ASEAN ya, oke lah, sudah oke lah. Buktinya kita juga Filipina menang kok, ya kan? Ini saya juga besok lagi diskusi dengan teman-teman KTMB Malaysia untuk bisa masuk ke sana. Jadi karena kan Inka kan satu-satunya pabrik kereta api di ASEAN. Nggak ada lagi, Bapak cari di mana? Filipina nggak ada, Laos apa lagi, Myanmar nggak ada, Malaysia juga nggak ada. Singapura aja nggak ada, gitu. Jadi beli semua. Nah, ini kita sebetulnya, ya, jadi kita sebenarnya pasarnya masih luas lah sebetulnya. Makanya kita tetap untuk itu kita butuh namanya sumber daya manusia kita tingkatkan, fasilitas macam-macam ya, kerjasama, termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan BPPT. Jadi semua perguruan negeri di Jawa khususnya ya, ini kita sudah MOU. Pabrik atau industri strategis ini kan sebetulnya kan ya nggak banyak profitnya ya. Nah, kita kan job order lah ya. Kita dapat kontrak kerja gitu. Nah, ini sebagai Inka holding tetap seperti itu karakteristiknya. Cuman anak-anak kita yang harus maju sebagai nanti yang tadi jadi operator di Laos lah, operator di mana, bersama dengan BUMN. Ya, jadi operator di Laos lah, di Madagaskar, di mana pun ini anak-anak kita, Pak. Tetapi tetap beli sarananya kepada induk. Kami dapat proyeknya, sarananya, anak-anak ini punya bisnis. Ya, tapi selektif lah ya. Kalau nggak layak ya nggak masuk, tapi kalau layak masuk. Gitu. Sehingga nanti ke depan ini memang ketergantungannya juga bukan gini, jadi progresnya bukan job order gitu ya. Dari kontrak dulu, lelang dulu lah. So what, hari-hari kan harus makan kan. Nah itu salah satu strategi kita bagaimana untuk kita tetap hidup. Jadi anak-anak ini dikasih kesempatan untuk berbisnis bersama dengan pihak yang lain, bersinergi untuk masuk di jadi operator di beberapa negara lah, termasuk kata di Madagaskar. Ada nanti ada tambang gitu ya. Nah, tambang ini kan menarik sebetulnya kalau tambang ini ya. Kalau penumpang sih sebetulnya tergantung. Kalau tambang biasanya teman masuk. Ya, nanti perusahaan tambang masuk bersama dengan lokal company di sana. Kita yang investasi sarana sama lokomotifnya kita kan dapat dari pendapatan operasional kereta sehari-hari itu. Ya, kalau kita bicara luasan ya Inka sih ya belum besar sekali lah ya di antara industri susu lah gitu. Kalau kita bicara orang juga hanya kira 3.000-4.000. Di kereta api ini 27 orang, 1.000-2.000 orang ini gitu loh. Jadi ya bukan berarti nggak ada masalah, ada. Ya, satu pertama adalah ini kan budaya perusahaan, Pak, yang harus kita lihat.
Karena orang pertama kali dulu masuk Inka pun juga biasanya kan agak minder-minder gitu ya. Nggak laku lah kira-kira gitu ya. Karena begini-gini macam dulu punya pengalaman yang memang agak repot ya. Sebelumnya kan rugi terus sehingga orang tidak menarik. Cari orang yang katakan yang punya pengalaman bagus di Inka, nggak ada yang mau. Ini tantangan pertama ini. Apalagi saya butuh itu. Satu, lokasi di Madiun, ya kan? Orang anak-anak muda maunya di Surabaya, mau di Jakarta. Nah, ini masalah. Nah, sekarang sudah sedikit karena Inka dikenal gitu ya, sudah mulai banyak. Sekarang lebih sulit nih masuk ke Inka ini sekarang ini saat ini. Iya, jadi kemarin saya rekrut orang dari sekian ratus, hanya berapa masuk? Dengan berapa ratus, tinggal 30 orang yang masuk, yang bisa terseleksi. Kan itu dulu dari Kementerian BUMN, ya kan? Masuk berapa? Masuk ke Inka, diwawancara, yang kita seleksi macam-macam. Nah, jadi sekarang udah mulai itu. Itu tantangan itu yang utama, Mas. SDM itu utama sebetulnya. Ya, jadi kita kan punya gap yang cukup besar antara milenial gitu ya, yang kolonial kira gitu. Ini gapnya besar. Karena dulu susah masuk, cari orang ya dapatnya 2-3 orang gitu ya. Karena pertama juga mungkin lokasi ya. Lokasi yang Madiun ini kan kadang-kadang kan perjuangan sendiri. Sekarang jalan tol mudah lah. Dulu saya dari Surabaya 3 jam 4 jam ke Madiun. Ya kan, ini jadi kendala sebetulnya. Tapi sekarang alhamdulillah jalan tol, teman-teman sudah mau ngelihat Inka sudah mau take off gitu ya, barangnya sudah mudah. Tapi awalnya itu yang susah. Karena tanpa SDM yang bagus, saya kira juga jadi masalah ke depannya. Ya, tapi ini udah mulai terrealisasi ya, udah mulai teratasi karena memang kita rekrut sudah ternyata banyak yang daftar gitu, yang lulus juga walaupun belum banyak, tapi paling enggak sudah bisa mengisi kosong itu. Gap kita umur senior sama ini cukup besar ini. Ya, sehingga kita mencari strategi bahwa kemarin saya bilang nggak apa-apa, muda asal punya kemampuan yang bagus, naik aja nggak apa-apa. Kita harus profesional dimanapun tempatnya ya. Ya kita harus kita harus berani dan banyak belajar, Pak. Itu penting. Saya ini background saya itu sipil, ya. Saya dulu adalah lulusan ITS, jujur sipil hidro lagi, sama masuk di kereta api, ya bisa itu. Ya kan? Nah, kedua, cukup saya ke Inka. Saya nggak punya background sama sekali, cuman memang saya suka mechanical sebetulnya. Kan saya punya paten ya. Itu paten itu berkat dari mechanical. Teman-teman belum tentu. Kalau saya punya mikir ya mikir mana aneh gitu ya. Jadi itu. Jadi sebetulnya sih satu, kita masih tetap harus belajar banyak. Ya, walaupun saya seperti Ruti ya, saya belajar mana nggak bisa. Ya, tapi konsep tetap dari kita. Ya, bukan dari kita lah. Jadi kita punya konsep, didiskusikan bareng-bareng gimana solusinya. Ya, tadi itu saya bisa contoh bahwa saya sekarang lagi membuat kereta yang sebetulnya kalau saya sebagai orang KI atau sebagai orang operator itu biasanya kan locknya lebih besar untuk angkutan barang, itu daya angkut lebih besar. Fine, oke. Tapi kalau begitu kita Excel besar, maka ya kalau locknya besar, berat, Excel-nya besar. Excel itu tekan gandarnya. Kalau tekanannya gandar itu besar, maka investasi prasarana jadi mahal. Saya berpikir tadi, saya kepingin tetap aja, saya punya cita-cita sih sebetulnya, yaitu kereta cepat Indonesia. Itu kebanggaan. Kalau bisa luar biasa. 2025. Ya, itu legacy nggak apa-apa. Tapi harus dimulai dari sekarang. Kalau kita nggak dimulai, nanti nggak ada yang mulai nih. Nah, sekarang kita mulai. Makanya sekarang tertarik BPWT sudah masuk. Teman program negeri sekarang kalau riset terkait dengan perkeretaapian, sarana, mesti ngomong sama Inka. Nah, ini saya butuh riset ini, silakan gitu ya. Saya nggak punya waktu, nggak punya dana. Tapi perguruan tinggi negeri dan swasta yang bagus dan BPWT punya dana, punya waktu. Nah, ITS, kamu misalkan yang misalnya infrastrukturnya. UGM, kamu masalah kelistrikannya, ITB, karbodinya. Biar mereka nanti nggak jadi buku gitu loh. UI, prasarana semua gitu loh. Kalau sekarang nggak, alhamdulillah nih Kemendikbud juga mulai. Jadi mereka diarahkan kalau mau dapat dana dari riset sana, nah ditanya mau kemana? Kapal ya kamu mesti ke PAL. Kamu kemana? Senjata, kamu ke Pindad. Kalau kereta api, kamu semua sama Inka. Gitu loh, sehingga risetnya terpakai. Kalau selama ini kan riset jadi buku selesai, wis ya. Nah, ini nggak bisa begitu. Iya, jadi saya sama Pak Menteri mesti begini, sisi Kemen begini. Jadi kami butuh riset banyak sekali untuk kereta api.
kami Pontianak gak punya orang, ya. Silakan Pak Pembantu. Mereka sekarang begitu. Iya, ini berharap di hari ulang tahun RI yang ke-74 ya, Indonesia bisa lebih maju lagi, sukses lagi, dan terpenting masyarakatnya bisa lebih sejahtera gitu ya, sehingga nanti juga pembangunan jalan terus, ya, investasi jalan terus, dan akhirnya juga negara kita lebih maju. Untuk Inka, saya juga nanti tetap terus berkembang, terus berinovasi, banyak hal yang bisa kita lakukan karena kereta api dibutuhkan di dalam dan di luar negeri.